Selamat datang kembali di channel Robinstat. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana mencari jurnal rujukan dan melakukan parafrase. Kalau yang video sebelumnya kita melakukan mencari jurnal melalui Open Knowledge Map, kemudian dengan parafrase menggunakan EduBirdie. Kali ini kita akan membahas aplikasi lain yang dapat digunakan untuk mencari jurnal rujukan yang biasanya orang gunakan, yaitu Publish or Veris. Sebelum lebih lanjut, para sahabat dapat like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Ya, kita langsung saja mencari aplikasi Publish or Veris di sini di Google. Nah, nanti pilih saja yang pertama seperti itu, ini Publish or Veris. Nah, nanti tinggal dicari untuk di-download saja, di-download dan diinstal ya. Nah, setelah aplikasi ini di-download dan diinstal, kemudian kita akan masuk ke aplikasinya. Ini saya sudah langsung download saja ya, atau di sini. Nah, di sini di aplikasi ini tinggal nanti kita cari ya. Nanti kita cari, misalkan kita menggunakan Scopus atau menggunakan Google Scholar. Jadi ini link juga di Scopus dan Google Scholar. Misalkan kita mencari di Scopus, nah, atau di Google Scholar. Nah, di Google Scholar misalkan tinggal kita mencari misalkan nama penulisnya saja siapa. Misalkan tadi pertemuan Son Xiaombing seperti itu. Nah, nanti tinggal kita search di sini. Nah, dia akan mencari inilah jurnal-jurnal yang ditulis oleh author yang akan kita cari seperti itu ya. Dan di sini juga akan terlihat berbagai citasinya. Jadi dia citasinya yang paling tinggi siapa gitu ya, jurnal tentang apa, kemudian dia diterbitkan tahun berapa, siapa yang mempublikasikan jurnalnya, kemudian publishernya siapa. Ini untuk mendownloadnya ada di PDF di sini ya. Misalkan kita klik salah satu saja, misalkan kita tertarik dengan jurnal terkait dengan yang citasinya misalkan kita pilih salah satu ya. Nah, ini, nah dia akan terlihat di sini keterangannya. Jadi dia jurnal, judulnya apa, kemudian penulisnya siapa, kemudian di sini terkait dengan penerbitnya. Jadi kalau mau lihat jurnalnya tinggal open saja publisher person. Nah, dia akan terlihat nanti link langsung ke jurnalnya, jadi tinggal download ya. Nah, misalkan kita mencari tidak melalui si penulis, kita mencari satu keyword saja. Misalkan kita mau cari terkait dengan regresi misalnya. Kemudian kita mau tahunnya dispesifikan, misalkan hanya tahun 2018 sampai 2022 misalkan ya, terbaru kita tinggal di search saja. Nah, dia akan cari di Google Scholar. Jadi kita tunggu nanti ada berapa total dokumen yang dia temukan berdasarkan keyword yang kita tentukan ya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini dia sudah terlihat ya apa-apa saja yang berkait tentang regresi ya, dari tahun 2018 ke 2022 yang terbaru ya. Kemudian misalkan kita mencarinya di Scopus. Nah, di Scopus kita mencari misalkan tentang ini ya, beta regression misalnya, tinggal kita search. Nah, di sini kita bisa melihat dari tahun 2015 sampai 2022. Nah, kita bisa cari siapa penulis yang paling banyak disitasi terkait dengan beta regression. Misalkan di sini ini ada citasinya terbanyak, ini ada 33 citasi si F. Liu. Memang dia penulis yang sering terkait dengan beta regresi. Tinggal kita klik. Nah, di sini dia ada. Nah,
terkait dengan informasi jurnalnya. Mau mencari papernya dia, tinggal klik saja open publish version. Nah, nah ini jurnal yang dia gunakan. Jadi ini untuk software R yang digunakan untuk materi 0-1 inflated beta regression. Nah, itu terkait tentang bagaimana mencari jurnal rujukan selain aplikasi yang lain yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, sekarang kita memparafase. Setelah dapat, kita membuat kutipan. Bisa digunakan paraphrase tools ya, bisa menggunakan Quillbot biasanya, itu berbayar, atau menggunakan ini SEO Macpher ya. Tinggal kita kopikan saja, kita cari di Google ya, kita okekan saja. Nah, kita cari yang ini dia. Bisa Grammarly ya, Grammarly bisa. Nah, ini bisa menggunakan ini. Nah, di sini juga dia selain menggunakan untuk memparafrase, dia ada beberapa kegunaan lain ya. Bisa juga cek dari similarity ya. Nah, misalkan kita di sini bisa pilihannya berbagai bahasa yang mau kita gunakan, bisa Inggris, bisa Indonesia, bahkan Indonesia. Dan misalkan kita mau parafrase satu jurnal gitu ya. Misalkan ini mau kita parafrase, tinggal kita copy saja tulisannya, kemudian kita masukkan ke sini, kita paste, kemudian nanti kita parafrase. Kita tunggu hasilnya. Nah, jadi di sini ada kata-kata yang dia sarankan untuk diganti ya. Nanti tinggal dilihat saja kata-kata yang disarankan untuk diganti. Nah, tinggal finishkan saja. Nah, nanti bisa kita download yang sudah di parafrase. Nanti bisa juga kita cek dari si similarity-nya ya, berapa persen, nanti cek similarity-nya. Nah, seperti itu. Kita bisa juga tadi menggunakan untuk yang parafrase untuk bahasa Indonesia ya. Tinggal kita cari ini bahasa Indonesia, kita cari file yang bahasa Indonesia yang mau kita gunakan. Misalkan dari sini ya, materi ini panjang misalnya, supaya dia nanti kata-kata apa yang dia sarankan untuk diganti, sehingga dia nanti kemiripannya menjadi berkurang ya. Nah, seperti ini, tinggal kita pilih select Indonesia, kemudian kita parafrase. Oke, nah di sini, nah ini beberapa yang disarankan diganti ya. Ini dihilangkan merah, ini diganti dengan yang biru-biru seperti itu. Nah, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih.